Halo, perkenalkan nama saya Sirna Siregar, NIM 219520032, kelas 4 SIA Universitas Metodis Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Audit Sistem Informasi menggunakan Framework COVID 4.1 pada e-learning UINSU Jepara. Peran teknologi informasi maupun sistem informasi bagi dunia pendidikan sangatlah penting, terutama di perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan peran teknologi informasi agar selaras dengan investasi yang lebih dikeluarkan, sehingga dibutuhkan perencanaan yang matang serta implementasi yang optimal. Pemanfaatan teknologi informasi di perguruan tinggi juga harus didukung oleh IT government yang merupakan faktor penting dalam pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu cara yang dapat diterapkan untuk mewujudkan IT governance yang baik adalah dengan melakukan audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan proses pengujian terhadap infrastruktur teknologi informasi untuk mengetahui apakah sistem yang sedang digunakan dan berjalan dapat menjamin keamanan aset yang dimiliki, integritas data, dan efektivitas operasi dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan. Landasan teori. Audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menentukan apakah sistem informasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian yang memadai, semua aset dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan, serta terjaminnya integritas data, kendala serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer. Adapun tools yang dapat kita gunakan untuk audit sistem informasi adalah menggunakan kerangka kerja COVID. Konsep kerja COVID ini dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, kriteria informasi atau information kriteria. Yang kedua, sumber TI atau IT research. Yang ketiga adalah proses TI atau IT process. Ketiga sudut pandang tersebut dapat digambarkan dalam kubus COVID gambar 1. Ini ada gambar daripada kerangka kerja daripada COVID. Dalam kerangka kerja sebelumnya, domain diidentifikasikan dengan memakai susunan manajemen yang akan digunakan dalam kegiatan harian organisasi. Kemudian 4 domain yang lebih luas diidentifikasi menjadi 4 domain utama. Yang pertama ada planning and organization atau PO. Yang kedua ada execution dan implementation. Yang ketiga ada delivery and support. Yang keempat ada monitoring dan evaluation. Dan di sini juga ada pengukuran tingkat kematangan diatur pada COVID untuk tingkat manajemen dan memungkinkan para manajer mengetahui bagaimana pengelolaan dan proses-proses IT di organisasi tersebut sehingga bisa diketahui pada tingkatan mana pengelolaannya. Model kematangan atau maturity model pada COVID merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa baik proses pengelolaan TI yang berhubungan dengan kontrol internal IT yang juga berkaitan dengan tujuan bisnis. Tingkat kemampuan pengelolaan teknologi informasi pada skala maturity dibagi menjadi 6 level. Mulai daripada level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, dan yang terakhir level 5. Analisis maturity level. Kondisi kemampuan tata kelola TI saat ini dari e-learning UINSNU dapat didefinisikan melalui analisis tingkat kematangan yang mengacu pada tingkat kematangan COVID.
khususnya domain deliver and support. Analisis tingkat kematangan dapat diperoleh dari penyebaran kuesioner. Ada jumlah responden pada penelitian ini sejumlah 37 orang. Rekapitulasi hasil kuesioner terlihat pada tabel pertama. Di tabel pertama ini tabel rekapitulasi hasil kuesioner. Domain DS3 prosesnya mengelola kinerja dan kemampuan total 149. DS5 memastikan keamanan sistem, totalnya 116. Domain DS7 memberikan pelatihan kepada para pengguna, total 115. DS9 proses pengelolaan konfigurasi, totalnya 132. Domain DS10 pengelolaan permasalahan, totalnya 122. Kemudian DS11 pengelolaan data, total 138. DS13 pengelolaan operasi-operasi, total 146. Secara umum, setelah dilakukan proses penghitungan pada 7 proses dalam domain deliver and support, 4 proses mempunyai tingkat kematangan dan 3 proses lainnya mempunyai tingkat kematangan atau definite process seperti terdeskripsi pada tabel 2. Dan ini tabel kedua, yaitu current maturity domain DS. Domain DS3 indeksnya 4.03, level 4. DS5 indeks 3.14, level 3. Domain DS7 311, level 3. Domain DS9 3.57, level 4. Domain DS10 3.30, level 3. Domain DS11 3.373, level 4. DS13 indeksnya itu 3.95, level 4. Dan jika rata-ratanya menjadi 3.54. Dari tabel 2 terlihat bahwa secara umum tingkat kematangan implementasi e-learning UNISNU khususnya pada domain deliver and support berada pada tingkat 4 atau managed and measurable. Hal ini berarti bahwa kegiatan atau standar yang berkaitan dengan implementasi e-learning UNISNU telah diterapkan secara formal dan saling terintegrasi, serta terdapat pula indikator sebagai pengukur kemajuan kinerja secara kuantitatif bagi pihak manajemen. Lalu terdapat perbaikan yang konstan terhadap proses yang ada. Namun pengguna otomasi masih terbatas pada proses tertentu. Analisis gap maturity level. Target atau harapan kematangan proses tata kelola teknologi informasi merupakan kondisi ideal tingkat kematangan proses yang diharapkan, yang akan menjadi acuan dalam model tata kelola TI e-learning UNISNU. Yang dikembangkan, target atau harapan kematangan proses tata kelola teknologi informasi dapat ditentukan dengan melihat lingkungan internal bisnis UNISNU seperti visi dan misi, tujuan universitas, maka dapat ditetapkan bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan UNISNU, maka tingkat kematangan yang dilakukan harus ada pada tingkat 5 atau optimize pada proses DS3 dan tingkat 4 pada proses D5, DS7, DS9, DS10, DS11 dan DS13. Adapun nilai gap maturity level terlihat pada tabel 3. Gap maturity tabel ketiga ini gap maturity level. Prosesnya, proses DS1 saat ini 4.03, harapan 5, gapnya 0.97. DS5 3.14, harapannya 4 dan gapnya 0.86. DS7 saat ini 3.11, harapannya 4, gapnya 0,89. DS9 proses DS9 saat ini 3,57, harapan 4, gapnya 0,43.
Proses D10 saat ini 3.30, harapan 4, gap 0,70. D11, proses D11 saat ini 3,73, harapan 4, gapnya 0,27. Proses DS13 saat ini 3.95, harapan 4, gap 0,05. Berdasarkan paparan di atas, maka dibuatlah rekomendasi berupa pengelolaan IT yang lebih intensif terhadap penggunaan e-learning. Selain itu, perlu diadakan sosialisasi maupun pelatihan terhadap penggunaan e-learning agar penggunaannya bisa lebih maksimal. Pihak manajemen UPT, Pusat Data dan IT juga harus berkomitmen terhadap tingkat keamanan pengelolaan proses-proses yang sudah cukup baik. Dan di sini dapat disimpulkan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, proses audit sistem informasi terhadap e-learning yang berjalan di Unisnu Jepara dilakukan menggunakan standar framework COBIT 4.1, khususnya pada domain Deliver and Support DS atau khusus pada proses DS3, DS5, DS7, DS9, DS10, DS11, dan DS13. Yang kemudian ditarik juga kesimpulan, hasil tingkat kematangan atau maturity level pada diimplementasi e-learning Unisnu Jepara khusus pada domain DS berada pada level 4, yang berarti sudah terukur dan terintegrasi antar proses yang berlangsung. Analisis gap antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi saat ini rata-rata adalah 0,6. Dengan rekomendasi perbaikannya ditekankan pada peningkatan keamanan sistem dan memberikan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intens agar keberlangsungan e-learning dapat maksimal. Demikian penjelasan saya. Jika ada kesalahan, kekurangan, saya memohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.